Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pembacaan kitab Muhammad al-Insanul Kamil sampai pada Kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Kemarin 1 minggu yang lalu kita membahas tentang nasabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad ke atas semua nasabnya adalah nasab yang suci. Tidak terjadi di dalam nasabnya Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad sampai ke atas, tidak terjadi di dalamnya perbuatan yang tercela. Ayahnya Nabi Muhammad, kakeknya Nabi Muhammad terus ke atas, mereka pernikahannya pernikahan secara Islami yang sah. Tidak terjadi pada mereka perbuatan-perbuatan yang terjadi di zaman jahiliyah. Sehingga jangan sampai mengatakan, oh bagaimana ayahnya Nabi Muhammad, bagaimana kakeknya Nabi Muhammad pernikahannya. Mereka pernikahannya sah, mereka pernikahannya suci, mereka pernikahannya secara syariat Islam. Nah sekarang kita masuk pada ini agar kita semakin kenal Nabi Muhammad SAW. Kalau kenal baru bisa cinta, karena tak kenal maka tak sayang. Kenal dulu kita, walaupun kita nggak mungkin bisa kenal secara sempurna dengan Nabi Muhammad, tapi paling tidak sedikit demi sedikit kita tambah mengetahui siapa sebenarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gal al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Kamalu khilqatihi wa jamalu suratihi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita masuk pada sempurnanya penciptaan Nabi Muhammad dan indahnya bentuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk tentang kesempurnaan penciptaan Nabi Muhammad dan indahnya bentuk tubuhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Imam Al-Busiri rahimahullahu taala. Berkata Al-Imam Al-Busiri. Imam Busiri ini yang nyusun sholawat mudhoriyah yang baru saja kita baca. Imam Busiri juga yang nyusun maulid, yang menyusun sholawat burdah. Nah dikatakan oleh Imam Al-Busiri di dalam burdah yang biasa hadir di Darussalam atau di majelis-majelis yang lain, Imam Busiri menggambarkan tentang kesempurnaan Nabi Muhammad. Beliau mengatakan fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu. Nabi Muhammad adalah sosok yang sempurna maknahu, makna ini sesuatu yang enggak kelihatan, wa suratuhu dan bentuknya yang kelihatan. Jadi Nabi Muhammad yang enggak kelihatan sempurna, yang kelihatan juga sempurna. Maaf Bapak Ibu, kalau kita ini kadang zahirnya ini lebih baik daripada batin kita. Kita ini yang kelihatan kadang lebih baik daripada yang enggak kelihatan. Kadang kita muka senyum tapi padahal hati lagi benci. Kadang kita ini kelihatan khusyuk sholatnya padahal lagi muter-muter kemana-mana pikirannya. Mudah-mudahan kita zahir batinnya baik semuanya, amin. Nah Nabi Muhammad yang enggak kelihatan sempurna, yang kelihatan juga sempurna. Tsummastafahu habiban bari'un nasami. Kemudian Allah memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasihnya, bari'un nasami, yang bersih dari kekurangan. Nabi Musa, dari Nabi Adam dulu. Nabi Adam Abul Bashar, bapaknya semua manusia. Kemudian Nabi Ibrahim Khalilullah, yang punya hubungan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa Kalimullah, Nabi yang sering berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi kita Muhammad Habibullah, kekasih Allah.
Bapak belum tentu kekasih. Punya hubungan dekat belum tentu kekasih. Sering berbicara belum tentu kekasih. Tapi kalau udah kekasih pasti punya hubungan dekat, pasti sering berbicara. Siapa kekasihnya Allah di antara para nabi? Kekasihnya Allah hanya satu, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad dipilih oleh Allah menjadi kekasihnya, maka umatnya pun menjadi umat yang paling dikasihi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umatnya menjadi ummatun marhumah, umat yang selalu dicurahi kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang selalu dapat rahmat Allah, amin. Jadi Bapak Ibu, kita ini umat yang disayang oleh Allah karena Nabi kita, Nabi yang paling dicintai oleh Allah. Karena kita menjadi umat yang paling disayang, maka untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, sekali lagi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, bukan hanya akhirat saja, bukan hanya dunia saja, tapi dunia, untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, jalannya sudah dipermudah oleh Allah untuk umat Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berarti kita ini sudah sepantasnya hidup selalu bahagia. Tapi faktanya dalam seminggu kita selalu bahagia apa pernah sumpek? Kita ini umat Nabi Muhammad, umat yang paling disayang oleh Allah. Kalau ada anak, orang tuanya kaya raya, orang tuanya dermawan, anaknya selalu disayang oleh orang tua yang kaya raya, yang dermawan. Kira-kira anak tersebut hidupnya senang apa enggak? Kita disayang oleh Allah yang maha kaya, maha dermawan, maha segalanya. Karena kita jadi umatnya Nabi, pantasnya kita hidupnya bahagia apa sumpek? Faktanya kita lebih sering sumpek apa lebih sering bahagia? Aku sepakat ya. Yang salah siapa kira-kira? Kalau kita ini kan jadi umatnya Nabi yang paling disayang oleh, pantasnya selalu bahagia. Tapi tadi kita sama-sama ngaku lebih sering sumpek daripada bahagia. Kira-kira salahnya di mana? Kenapa kok sering sumpek? Kalau kita berbicara, sering sumpek karena nasib. Karena kita umatnya Nabi Muhammad, umat yang paling disayang oleh Allah. Masa Allah mau ngasih nasib jelek sama yang disayang? Rezeki lagi sempit. Masa Allah ngasih rezeki sempit sama yang disayang? Kita berani ngomong Allah ngasih nasib jelek sama kita. Berani nggak kira-kira? Saya dikasih nasib jelek sama Allah, berani ngomong kayak gitu kita? Saya dikasih rezeki sempit sama Allah, berani malam ini ngomong? Terus salahnya di mana kalau kita sumpek? Salahnya karena kita sedikit syukurnya sama Allah. Bukan karena nasib, bukan karena rezeki, bukan karena pasangan hidup, bukan karena anak, bukan karena tetangga kita sumpek, bukan karena orang tua, karena kitanya sendiri yang salah. Apa salahnya? Kita syukurnya terlalu sedikit. Syukurnya terlalu itu. Lah apa yang disyukuri? Yang disyukuri nikmat yang paling istimewa. Apa itu nikmat yang paling istimewa? Nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad SAW. Ini yang paling nikmat. Kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad. Ini nikmat yang paling nikmat. Ini nikmat yang paling mahal. Ini nikmat yang paling istimewa. Kalau nikmat ini kita syukuri, rezeki lancar. Karena rezeki itu bonus. Rezeki itu bonus. Kalau kita, maaf Bapak Ibu,
Akhir-akhir ini nggak orang telepon, nggak orang WhatsApp, nggak orang main ke sini, cerita ke sana kemari, ujung-ujungnya cerita rezeki lagi sepi katanya. Mudah-mudahan yang di sini lancar semuanya, amin. Barokah sholawat mudhoriyah, amin. Nggak tahu itu, 2 tahun yang lalu ceritanya corona, sekarang ceritanya rezeki sempit. Rezeki itu bonus. Rezeki itu bonus. Bonus dari apa? Kalau kita ibadah dikasih selamat dunia, bonusnya rezeki. Kalau kita sholawat dikasih oleh Allah bahagia dunia, bonusnya rezeki lancar. Rezeki ini padahal banyak, cuman orang sekarang ngomong rezeki seakan-akan uang gitu. Padahal rezeki ini banyak. Uang atau harta, kalau kita mengukur ini ya, biar kita sadar harta itu letaknya di mana. Harta, uang itu benar nikmat dari Allah. Itu benar nikmat dari, tapi itu nikmat yang paling rendah. Rezeki berupa uang, rezeki berupa harta, rezeki berupa jabatan, itu nikmat paling rendah. Kira-kira setuju apa enggak? Tapi kok pusing kadang kita. Jadi rezeki berupa harta, rezeki uang, rezeki pangkat itu benar nikmat dari Allah. Tapi itu nikmat paling rendah. Kenapa kau paling rendah? Kesehatan itu ada di atasnya uang. Kesehatan itu ada di atasnya pangkat. Kesehatan itu ada di atasnya harta. Buktinya banyak orang ngeluarkan duit berapapun, yang penting badannya sehat. Ya kan? Kalau lagi sakit, harta, aset, sawah, tanah dijual nggak apa-apa. Yang penting, berarti harta sama sehat mahal mana? Sehat. Nah, setuju kita mulai. Ini ada satu cerita tentang harta dan kesehatan. Tentang harta dan kesehatan. Ada satu cerita di dalam kitab An-Nawadir. Ini rencana mau selesai jam 9, tapi kemarin ada yang komplain katanya terlalu cepat. Jadi ini ya sama, jam 9 selesai nanti. Ada satu cerita di dalam kitab An-Nawadir. Dulu ada seorang raja kaya raya, kekuasaannya luas. Kaya raya, kekuasaannya luas. Subhanallah, suatu ketika raja itu nggak bisa buang air besar. Nggak bisa buang air besar. Lapar, tetap dia lapar. Tetap merasakan lapar. Tetap merasakan haus. Jadi minum, makan tapi nggak bisa keluar. Tambah lama perutnya tambah besar raja itu. Tersiksa dia. Besar perutnya. Kenceng besar. Berobat ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Ahli pengobatan, tabib, kalau sekarang dokter mungkin, dipanggil semua suruh ngobati, nggak ada yang mampu ngobati. Akhirnya raja bikin sayembara. Raja pengumuman, siapa yang bisa mengobati penyakit saya ini, saya akan kasih 1/4 kerajaan, wilayahnya dan kekuasaannya. 1/4 kerajaan, wilayahnya dan kekayaannya. Akhirnya banyak yang daftar, tapi tidak ada satupun yang bisa menyembuhkan. Sampai datang seorang pemuda. Pemuda tadi mengatakan, wahai raja, dengan izin Allah, saya bisa mengeluarkan apa yang ada di perutnya raja. Dengan izin Allah. Raja senang. Oh ya, cepat sekarang. Oh nanti dulu raja. Kata pemuda tadi. Apa? Saya nggak mau 1/4 kekuasaan, nggak mau 1/4 kekayaan. Apa yang kamu mau wahai anak muda? Saya mintanya semua. Kerajaannya semua diserahkan saya, harta bendanya raja serahkan saya.
Dengan izin Allah, raja langsung bisa buang air besar. Syaratnya semuanya buat saya. Raja nawar. Kata raja, jangan semuanya. Udah naik sepertiga. Sepertiga kekuasaan dan sepertiga harta. Enggak, kata pemuda tadi. Kalau enggak semuanya, saya pulang. Kata raja, nanti dulu, jangan pulang. Ini udah tersiksa ini raja. Gimana raja? Lama mikir raja. Ya udah, setengah. Separuh-separuh. 50-50. Separuh kekuasaan dan kekayaan buat kamu wahai anak muda, separuh kekuasaan dan kekayaan tetap milik saya. Enggak bisa, kata pemuda tadi. Semuanya. Akhirnya raja mikir lagi, ya udah 2/3. Ambil 2/3, sisanya 1/3 buat saya. Enggak bisa. Sampai raja mengatakan 1/4 buat saya. Kekuasaannya, hartanya buat saya. Sisanya ambil wahai anak muda. Enggak bisa raja. Kalau enggak semuanya saya pulang. Akhirnya raja nyerah. Ya sudah, ambil ini semua kekuasaan, ambil harta benda saya. Yang penting saya bisa buang air besar. Ya sudah, kata pemuda tadi, surat-surat penting kerajaan taruh di sini, kunci-kunci penyimpanan harta kerajaan taruh sini. Dikumpulkan semua. Kemudian pemuda tadi ngomong sama raja, raja, suruh anak buahmu nyiapkan kamar yang besar sama ember yang banyak. Tempat, sekarang ember. Siapkan tempat yang banyak. Oh iya, setelah kamar tempat yang banyak siap, pemuda tadi ngomong sama raja tersebut, ayo raja masuk. Masuk. Raja sama pemuda tadi masuk, nggak tahu apa yang dibaca pemuda tersebut. Diusap perutnya raja sambil zikir, nggak lama raja mules. Nanti di rumah barangkali mau buka praktek pengobatan pakai sholawat mudhoriyah, nggak apa-apa. Oh, ini manjur ini sholawat mudhoriyah. Raja langsung mules. Kata raja, saya udah mules. Ya sudah, kata pemuda tadi, saya mau keluar raja. Silahkan penuhi itu tempat-tempat. Pemudanya keluar, raja mulai buang air besar. Tempat pertama penuh, kedua penuh, sampai beberapa tempat penuh. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu ini nggak keluar, nggak bisa buang air besar. Setelah raja enteng perutnya, keluar dari kamar, kata raja, lega saya. Sudah saya sekarang rakyat jelata, kamu wahai anak muda, raja kamu, ambil semua. Apa kata pemudanya? Gak jadi raja. Loh, terus apalagi yang kamu minta wahai anak muda? Saya udah gak punya apa-apa. Gak jadi raja. Setelah saya pikir-pikir, ternyata kotoran itu lebih mahal dari kerajaan. Lebih mahal dari harta benda. Buktinya raja mau nuker. Kerajaan ini cuma ditukar dengan kotoran, kekayaan ini cuma ditukar dengan isi perut. Udah ambil raja. Saya cuma mau mengingatkan wahai raja, kekuasaanmu, harta bendamu, nilainya masih di bawah nikmat sehat. Nah, nikmat sehat jauh masih di bawah nikmat Islam. Nikmat sehat itu jauh masih di bawah nikmat sehat aja di bawahnya nikmat Islam. Apalagi harta, yang itu harta itu tadi jauh di bawahnya nikmat sehat. Nah, kita ini sudah dikasih oleh Allah nikmat kita sudah dikasih oleh Allah nikmat iman. Syukuri itu. Syukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Sering ucap dulu. Alhamdulillah ala nikmatil Islam. Gak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Alhamdulillah atas nikmat Islam. Alhamdulillah atas nikmat iman. Alhamdulillah saya jadi umatnya Nabi Muhammad. Ulang-ulang. Karena itu nikmat yang paling mahal dari Allah Subhanahu. Kalau itu diulang-ulang, insya Allah kita nggak sumpekan hidupnya. Insya Allah kita nggak bingung hidupnya. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini penuh nikmat yang paling mahal adalah nikmat
nikmat dijadikannya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam munazzahun, bersih, dibersihkan oleh Allah, an syarikin, dari keikutsertaan seseorang, fi mahasinihi, dalam keindahannya. Jadi keindahannya, ketampanannya, kesempurnaannya, nggak ada yang bisa menyamai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau manusia biasa ganteng, ada yang lebih ganteng. Cantik pasti ada yang lebih. Suara merdu pasti ada yang lebih. Kalau nggak lebih merdu ya mirip. Contoh, maaf ini, yang terkenal sekarang misalkan Habib Syekh, itu kan suaranya merdu. Ternyata saya lihat di YouTube tuh sampai ada tulisan Habib Syekh KW. Jadi karena suaranya mirip, karena mirip. Nah, Nabi Muhammad gak bisa ada yang ikut serta di dalam keindahannya. Gak ada yang bisa ikut serta di dalam kesempurnaannya, karena sudah dibersihkan dari hal itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fajauharul husni fihi ghairu munqasami. Fajauharul husni, permata keindahan, fihi, di dalam diri Nabi Muhammad, ghairu munqasami, tidak terbagi-bagi, hanya milik Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi. Nah, ini mungkin yang jarang kita dengar. Kalau Nabi Muhammad ganteng, Nabi Muhammad sempurna, itu sudah sering kita dengar. Tapi kita mesti nginget-nginget lagi, biar kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Qala al-Qurtubi, berkata Al-Imam Al-Qurtubi, lam yadhhar lana tamamu husnihi, tidak pernah nampak untuk kita kesempurnaan indahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad yang dilihat oleh para sahabat saat itu keindahannya belum sempurna, belum ditampakkan secara sempurna. Terus bagaimana? Ya pokoknya belum sempurna. Itu Nabi Muhammad yang kesempurnaannya masih ditutup-tutupi. Aslinya jauh lebih indah, hakikatnya jauh lebih indah. Li'annahu, kenapa kok masih ditutup-tutupi? Kenapa enggak kesempurnaan Nabi Muhammad enggak ditampakkan semuanya oleh Allah? Li'annahu, karena kesempurnaan Nabi Muhammad, lau dhahara lana, seandainya nampak untuk kita umatnya, tamamu husnihi, oh ini li'annahu dhamir sya'an, li'annahu lau dhahara lana tamamu husnihi, karena apabila nampak untuk kita sempurnanya keindahan Nabi Muhammad, lama ataqat a'yununa ru'yatahu sallallahu alaihi wasallam, niscaya mata kita tidak akan mampu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Muhammad itu kesempurnaannya oleh Allah ditampakkan semua. Kalau Nabi Muhammad itu keindahannya oleh Allah ditampakkan secara sempurna di hadapan manusia, nggak ada manusia yang bisa memandang wajah Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi keindahan-keindahan yang diceritakan para sahabat, diceritakan para ulama, itu masih belum sempurna. Itu masih ada yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan luar biasa ini. Wajahnya aja seperti itu. Bagaimana nasib umatnya yang mengikutinya. Mudah-mudahan kita bisa ngikuti Nabi Muhammad. Di dunianya ikut syariat Nabi Muhammad, di akhirat kita kumpul berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qad istafadat al-ahaditsun nabawiyyah wal atharul marwiyah allati tadullu ala kamali khilqatihi sallallahu alaihi wasallam wa jamali suratihi, dan telah memberikan pemahaman
banyak hadis ataupun riwayat-riwayat yang telah disampaikan yang menunjukkan tentang kesempurnaan penciptaan Nabi Muhammad dan keindahan bentuk Nabi Muhammad. Nah, ini perlu kita perhatikan. Walidzalika kana min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam al-iman bi annallaha subhanahu wa ta'ala qad ja'ala badanahu syarif ala wajhin lam yadhhar qablahu wa la ba'dahu khalqun adamiyun mithlu. Di antara kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad, kan kita dalam tauhid sudah diajarkan tentang sifat wajibnya Nabi Muhammad, sifat jaiznya Nabi Muhammad, sifat mustahil, bahkan sifat jaiznya para nabi, sifat mustahilnya para nabi, sifat wajibnya para nabi. Itu pelajaran madrasah diniyah. Ini kalau pelajaran madrasah diniyah, Bapak Ibu sini bisa ngantuk semua nanti kan. Harus ada papan tulis lagi. Intinya begini Bapak Ibu, di antara kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad, biar kita bisa ngukur, biar kita bisa ngukur iman kita kepada Nabi Muhammad udah sempurna apa belum, ini ukurannya. Selama ini kan kita nggak tahu iman kita kepada Nabi Muhammad sempurna apa belum, mungkin selama ini kita belum tahu. Nah, ini malam ini kita dikasih tahu ukuran sempurnanya iman Nabi Muhammad, dikasih tahu oleh kitab Muhammad Al-Insanul Kamil. Ukuran kesempurnaan Nabi Muhammad, ukuran kesempurnaan iman kepada Nabi Muhammad adalah iman bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan badannya Nabi Muhammad yang mulia atas bentuk yang tidak pernah muncul sebelumnya atau setelahnya yang sama. Jadi kita harus iman bahwa Nabi Muhammad itu bentuknya nggak pernah ada yang sama. Kita harus percaya bahwa Nabi Muhammad bentuknya nggak pernah ada yang sama, gantengnya nggak pernah ada yang sama, suara merdunya nggak pernah ada yang, pokoknya Nabi Muhammad beda sendiri, manusia yang paling Nah, kalau kita sudah percaya seperti itu, berarti iman kita kepada Nabi Muhammad Makanya kalau Bapak Ibu sambil baca sholawat sambil dibayangkan ya, Sallallahu ala Muhammad, ya Allah, Nabi Muhammad Nabi yang paling sesekali kita hadirkan seperti itu. Syukur-syukur selama sholawat bisa seperti itu. Paling tidak ada 1 sholawat, 2 sholawat, 10 sholawat yang ketika kita sholawat kita membayangkan kesempurnaannya Nabi, mempercayai. Kalau kita sudah mempercayai keimanan Nabi Muhammad, apa keistimewaannya, apa keuntungannya? Pertama, kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Kita akan tambah cinta kepada Nabi. Yang kedua, insya Allah kita bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya bisa ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Kenapa sih ngimpi Nabi Muhammad? Orang yang ngimpi Nabi Muhammad di dunia, insya Allah di akhirat kumpul bersama Nabi. Ini ada satu cerita tentang ngimpi kepada Nabi Muhammad. Tentang ngimpi Nabi Muhammad. Ini kalau cerita ngimpi panjang nanti. Kalau cerita ngimpi. Intinya gini. Dulu ada satu orang datang kepada seorang ulama. Orang tadi mengatakan, ya Syekh, saya pengen ngimpi ketemu Nabi Muhammad. Kata syekhnya, sebelum tidur baca sholawat 100. Sebelum tidur baca sholawat, diamalkan ini. Seminggu atau sebulan gitu, gak ngimpi. Datang kepada syekhnya. Syekh, ini udah lama saya baca sholawat 100 kok belum ngimpi. Kata syekhnya, sholawatnya ditambah. Berapa Syekh? Sebelum tidur 500. Oh ya, baca, gak ngimpi juga. Lama nggak ngimpi, datang kepada syekhnya. Syekh, belum ngimpi udah 500. Kata syekhnya, tambah sholawatnya. Berapa Syekh? 1000. Karena pengen ngimpi, dibaca sholawat sebelum tidur 1000. Nggak ngimpi-ngimpi. Datang kepada syekhnya. Gimana Syekh, kok nggak ngimpi-ngimpi? Apalagi Syekh, tapi tolong Syekh, jangan ditambah 1000 aja, ini udah capeknya luar biasa.
Apa ada cara lain Syekh biar ngimpi ketemu Nabi Muhammad? Gampang kata Syekhnya. Bagaimana? Nanti malam makan di sini. Kata muridnya dalam hatinya, kok nggak dari dulu-dulu diundang makan? Kalau pengen ketemu Nabi Muhammad cuman makan di sini. Oh iya, datang ini malamnya kepada Syekhnya. Ternyata sama Syekhnya disiapin ikan asin 1 piring tanpa nasi. Makannya di sebuah ruangan lagi. Makan nih kata Syekhnya. Ini Syekh makannya. Iya. Engkau nggak ikut makan Syekh? Udah makan aja. Tengah-tengah santrinya makan, Syekhnya keluar, kamarnya dikunci pintunya. Kata Syekhnya, gedor-gedor ini santrinya. Syekh ini gimana? Abisin. Harus. Syaratnya abisin. Dihabisin. Setelah habis, santrinya gedor-gedor. Syekh haus. Kata Syekhnya, nggak ada minum, nanti subuh minumnya. Gimana Syekh? Nggak bisa, subuh minum sana. Diem. Akhirnya karena kecapean, ngantuk, tidur. Subuh dibuka sama Syekhnya, dibangunin. Ayo sholat subuh. Nih minum. Minum. Selesai sholat subuh ditanya sama Syekhnya. Gimana? Ngimpi apa? Gak ngimpi Nabi Syekh, ngimpinya minum air. Kata Syekhnya, kamu tahu kenapa ngimpinya minum air? Ya karena tidurnya kehausan, bayangin air. Akhirnya ngimpi. Nah kata Syekhnya, begitu juga kalau kita pengen ngimpi Nabi Muhammad, ketika mau tidur hatinya ingat Nabi Muhammad. Ingat Nabi Muhammad sempurna, Nabi Muhammad nggak pernah ada yang menyamainya. Nabi Muhammad itu makhluk Allah yang paling Nah insya Allah kita bisa semakin cinta Nabi Muhammad, kita rohnya bersambung kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wajhuhu syarif. Nah sekarang bahas mulai dari wajah. Wajhuhu syarif, wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Jam 9 ini. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi wajhan. Ada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling indah wajahnya. Loh, Nabi Yusuf, nanti cerita Nabi Yusuf akan sampai ke situ. Ka'anna syamsa tajri fi wajhi. Seakan-akan matahari itu ikut berjalan di wajahnya Nabi Muhammad. Bukan bulan lagi di kitab ini. Nah ini dijelaskan siapa yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu wajahnya yang paling sempurna. Pertama ini rawahu syaikhan anil Barra. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim dari Al-Barra. Kemudian siapa yang mengatakan bahwa seakan-akan wajahnya Nabi Muhammad itu seperti ada matahari yang ikut berjalan di dalamnya? Diriwayatkan oleh Al-Imam Turmudi an Abi Hurairah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, saking bersinarnya wajah Nabi Muhammad, seakan-akan ada mataharinya itu wajah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini orang sekarang mau glowing jutaan. Gak bisa seperti itu. Dan Nabi Muhammad bukan pakai krim itu. Tapi murni karunia Allah subhanahu. Kadang ya Allah, ya ini orang gak ada yang bisa sempurna ya. Ada orang tinggi tapi gak putih. Ada orang putih tapi gak tinggi, ada yang saking pengen putih, pakai krim wajah, akhirnya cuma wajahnya yang putih. Makanya kita syukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bukan putih di dunia aja, tapi putih dunia akhirat wajahnya, amin. Putih bukan hanya wajahnya, tapi putih hatinya. Yaqulu Ali radhiyallahu an, berkata sahabat Ali radhiyallahu an, lam yakun bil mutahham walal mukalsam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajahnya bukan mutahham, bukan mukalsam. Mutahham, mukalsam itu apa? Nanti akan dijelaskan. Wa kana fi wajhihi tadwirun. Ada di dalam wajahnya kebulatan, bukan wajahnya bulat tapi ada sifat kebulatan. Bukan bulat tapi ada sifat kebulatan.
Wal mutahham, apa itu mutahham? Al kathirus samnu, yang banyak gajinya. Tembem. Kan ada orang wajahnya itu jadi gemuk sedikit wajahnya lebar. Nabi Muhammad bukan seperti itu. Walal mukalsam al mudawwarul wajhi, bulat. Enggak, Nabi Muhammad enggak bulat seperti itu. Bukan yang bengkak, bukan yang bulat. Ailam yakun syadida tadwiril wajhi bal fi wajhi tadwirun qalilun. Maksudnya Nabi Muhammad itu bukan wajahnya bulat seperti itu, enggak, tapi ada sifat bulat sedikit di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqulu Aisyah, berkata Siti Aisyah. Siti Aisyah ini istrinya, salah satu istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siti Aisyah mengatakan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza surra, apabila sedang bahagia, tabruku asariru wajhihi ka'annahu qit'atu qamar. Nabi kalau lagi berseri-seri wajahnya, kalau lagi seneng, itu pusat wajahnya memancarkan cahaya. Ka'annahu qit'atu qamar, seperti serpihan rembulan. Orang ganteng, orang biasa ini, orang biasa ganteng, wajahnya berseri-seri, itu kan indah dipandang. Orang biasa wajahnya juga biasa. Kelas kita ini, orang biasa wajahnya juga biasa, tapi berseri-seri, enak nggak dilihat? Makanya Bapak Ibu, kita ini udah orang biasa, wajahnya juga biasa, jangan suka cemberut. Orang wajahnya apalagi cemberut, hilang biasanya, enggak tahu jadi apa. Yang berseri-seri wajahnya yang berseri, nggak usah ganteng, nggak usah cantik, nggak usah glowing, nggak usah krim, berseri-seri aja, orang seneng lihatnya. Dipakai krim itu ini tapi cemberut, yang lihat males, ya kan? Apalagi udah berseri-seri ditambah senyum, sedekah. Tapi ini laki-laki untuk laki-laki, perempuan untuk perempuan. Atau perempuan laki-laki, suami istri, kakak adik. Kalau orang lain jangan disenyumin, fitnah. Hati-hati, ini senyum juga bahaya. Sama orang lain tetap berseri-seri tapi jangan senyum. Berseri-seri itu maksudnya bukan wajah angkuh, bukan wajah angkuh, bukan wajah sombong, bukan wajah marah. Wajah bombong kata orang tua. Hati tenang itu wajah enak. Nah, Nabi SAW ketika beliau sedang berbahagia, maka pusat wajahnya berseri-seri, bahkan memancarkan cahaya seperti serpihan rembulan. Ini diriwayatkan oleh istrinya sendiri, yaitu Siti Aisyah. Banyak kalau yang menceritakan tentang rembulan, wajah Nabi Muhammad seperti rembulan itu banyak. Sahabat Abu Bakar, Ka'ab bin Malik juga mengatakan Rasulullah itu wajahnya seperti bulatan rembulan. Nah, pernah dikatakan kepada wakila li Abi Tufail, ini bahasnya fokus wajah ini. Dikatakan kepada Abi Tufail, sif lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abu Tufail, gambarkan untuk kami Rasulullah. Faqal, Abu Tufail mengatakan, kana abyadha, Nabi itu putih. Malihal wajhi, wajahnya manis. Manis itu enggak bosenin, enak selalu dipandang. Idza surra, apabila sedang berbahagia, faka'anna wajhahu mir'atun. Kalau lagi bahagia itu wajahnya seperti cermin, kata Abu Tufail. Wajah seperti cermin kan berarti orang bisa bercermin di situ saking bercahayanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Wa ka'annal badra yura fi wajhi. Seakan-akan ada rembulan terlihat di wajahnya. Itu luar biasa. Enggak ada wajah seperti itu selain wajahnya Nabi Muhammad SAW. Sang ganteng-gantengnya Nabi Yusuf enggak ada yang cerita seperti itu. Zulaikha enggak pernah cerita Nabi Yusuf itu wajahnya seperti rembulan, Nabi Yusuf itu wajahnya seperti matahari, Nabi Yusuf itu wajahnya seperti cermin. Enggak ada riwayat Zulaikha menceritakan seperti itu. Waqala Jabir, bahkan sahabat Jabir saking bingungnya mau menggambarkan Nabi Muhammad sampai sahabat Jabir mengatakan mithlu syamsi wal qamar, pokoknya seperti matahari dan rembulan jadi satu, itu wajahnya Nabi Muhammad. Saking bingungnya sahabat Jabir menggambarkan kesempurnaan wajah Nabi Muhammad. Wa kana mustadiron, pokoknya agak bulat, rembulan, matahari, itu wajahnya Nabi Muhammad. Kan susah digambarkan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai di sini dikatakan bahwa ada orang sahabat Jabir dan sahabat Jabir itu pernah di saat malam bulan purnama. Sahabat Jabir mengatakan, "Qal faja'altu anzuru ilaihi wa ilal qamar." Di saat malam bulan purnama, aku melihat bulan dan melihat wajahnya Nabi Muhammad. Melihat bulan dan melihat wajahnya Nabi, bolak-balik ngelihat bulan, lihat wajahnya Nabi, ngelihat bulan, lihat wajahnya Nabi. Falahuwa indi ahsanu milal qamar. Maka betul-betul Nabi Muhammad menurutku jauh lebih indah dari rembulan di saat malam bulan purnama. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi intinya Nabi Muhammad itu wajah paling sempurna. Tidak ada wajah yang sama atau mirip seperti wajahnya Nabi Muhammad. Baik sebelum Nabi Muhammad atau setelahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara kesempurnaan iman, tanda kesempurnaan iman adalah kita percaya bahwa Nabi Muhammad Nabi paling sempurna. Ingat-ingat itu ya. Nabi Muhammad Nabi paling, tidak ada manusia sebelum Nabi Muhammad atau setelah Nabi Muhammad yang menyamai kesempurnaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-khaddu, pipi, wallahu alam bisawab. Minggu depan kita akan bahas pipinya Nabi Muhammad. Kemudian kita juga akan membahas matanya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita panjang umur, sehat walafiat, bisa ketemu lagi di majelis ini agar kita semakin kenal Nabi Muhammad, agar kita juga bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad. Jadi kita dapat sholawatnya, kita dapat kenal dengan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bahagia dunia akhirat. Biasa majelis ini akan ditutup dengan sholawat nasab. Dihafalkan juga anak-anak ini biar kita semakin kenal Nabi Muhammad. Al-hadhi niat wa kulli niatin sholihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma la rahya baihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin. Thumma la rahya alihi wa ashabihi wa azwajihi ajma'in. Thumma la rahya wal sholihin wal amatir rasyidin wal mu'amilin. Thumma la rahya walidina walidikum wa amatina wa amatikum wa amatil muslimin amma khususan Sayyid Muhammad bin Abdul Malik. Al-Fatihah. Khusus untuk ibu-ibu, akhwat, besok ada majelis khusus akhwat di sini. Yang ikhwan jangan ikut-ikut hadir. Besok sorenya, yang laki-laki besok sorenya. Ikhwan ini ba'dal asar. Nah, bapak-bapak ba'dal asar. Kalau ada kesempatan, monggo kumpul lagi kita di sini. Kalau yang perempuan besok pagi jam 10. Jadi ini majelis khusus ibu-ibu setiap ahad tanggal pertama, setiap ahad pertama
Besok Ahad pertama di bulan Desember itu khusus sebulan sekali. Apa kegiatannya? Baca maulid, kemudian ngaji fikih wanita tentang haid, nifas, istihadah. Itu kan kalau terbuka untuk umum, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya pribadi, sifatnya privasi, kan nggak enak. Kemudian fikih umum, fikih sholat, yang ngasih kajian istri saya. Dimulai sekitar jam 10 atau setengah 11 sampai zuhur. Akhwat ya, jangan ikhwah. Khusus ibu-ibu, yang bapak-bapak, yang ikhwan besok sorenya biasa setengah 5 ba'dal asar. Wallahu a'lam bishawab. Mari kita dengarkan dulu sholawat nasab, kemudian yang mau di sini sampai subuh nggak apa-apa, yang mau pulang. Terima kasih semuanya, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.